buat kesempatan sore hari ini. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Menurangi setiap hati kami, Tuhan. Jadikan hati kami pada yang tembur untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat Tuhan yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Memimpin jalan Tuhan buat jemaatmu yang ada di sini, Tuhan. Mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Pak Gembala yang memberikan kesempatan mempercayakan saya berbicara juga untuk Ketua Dewasa Muda Bapak Junia. Terima kasih untuk kesempatannya. Sore ini saya akan sharing tentang Tuhan ya Bapak Ibu ya. Tentang janji Tuhan pasti digenapi. Kita di dalam kehidupan ini kita sering berjanji dan kita juga sering menerima janji ya Bapak Ibu ya. Teringat waktu dulu masih anak-anak saya masih kecil ya. Kalau mereka meminta sesuatu, kemudian saya bilang ya nanti doa dulu, gitu ya. Kemudian mereka diam. Nah, seiringnya waktu mereka agak besar, kalau saya bilang ya nanti, mereka nggak mau. Mama janji, bilangnya gitu. Kemudian saya bilang, loh kenapa kok harus bilang gitu? Iya, mama udah janji dulu. Kapan? Gitu. Mereka mintanya, menuntutnya seperti itu. Terus saya berpikir, kenapa kok anak-anak ini bilang seperti itu? Ternyata mereka bilang gini, kalau mama bilang nanti doa dulu, itu akhirnya lupa, katanya gitu. Jadi hilang katanya gitu, lupa. Nah kemudian saya bilang juga, kalau kamu bilang janji ya nanti besok, nah kamu mesti nuntut. Ayo besoknya itu sudah dibangun. Ayo mah sekarang gitu ya. Nah kita sering seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menerima janji dari Tuhan, kita terkadang kita maunya cepet-cepet ya. Janji Tuhan itu untuk segera digenapi dalam hidup kita ya. Kita sebagai orang percaya, kita menerima janji Tuhan ini bisa melalui dari firman Tuhan yang kita dengar, atau kita lihat dari Alkitab. Di Alkitab banyak janji-janji yang Tuhan berikan buat manusia. Itu berlaku juga buat kita sebagai orang yang percaya. Janji Tuhan dapat kita lihat di Alkitab. Atau kita menerima janji Tuhan juga secara audible. Ada yang langsung menerima dari langsung dengar suara Tuhan. Kalau ini janji Tuhan yang buat saya, janji Tuhan untuk apa sesuatu. Nah itu kadang-kadang kita menerima secara langsung ya, baik itu secara audible atau dari pembacaan firman atau firman Tuhan yang kita terima ya Bapak Ibu ya. Nah kita lihat di ayat firman Tuhan ya, kita baca di Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya ya. Nah kalau kita baca di Bilangan 23 ayat 19 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti ya, atau bahasa Indonesia masa kini, Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan berdusta. Bila Allah berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. Nah, janji Tuhan ini beda dengan janji manusia ya. Seperti janji yang tadi saya ceritakan, janji saya kepada anak saya yang kadang sering meleset ya mungkin ya. Kalau janji Tuhan ini, Tuhan sudah sampaikan di Bilangan 23 ayat 19 ini, Allah itu bukan manusia. Jadi setiap apa yang dijanjikannya itu pasti tergenapi ya.
Nah, malam ini kita akan melihat dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Ribka. Ya. Kita tahu Ribka ini adalah istrinya Ishak. Ya. Dia perjodohan antara Ribka dan Ishak ini kita tahu ya, di Kejadian pasal 24 itu diceritakan bagaimana prosesnya Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan jodoh buat Ishak. Ya. Nah, di situ diceritakan juga bagaimana si hamba ini meminta tanda dari Tuhan, bagaimana untuk menemukan jodoh buat tuannya Ishak ini ya. Kalau waktu minggu terakhir kemarin di Izin kita membahas tentang jodoh ya, waktu itu ya, mereka juga ada yang bertanya bagaimana caranya mengetahui jodoh yang dari Tuhan. Nah, seperti Ribka ini ya, seperti Abraham mencarikan jodoh buat Ishak. Nah, hamba Abraham ini yang sudah disumpah dengan Abraham untuk harus mencarikan jodoh yang seperti apa, dia juga minta kepada Tuhan untuk memberikan tanda ya. Kalau kita baca di Kejadian 24 itu diceritakan kalau hambanya itu berdoa, nanti kalau di sumur, sudah sampai di sumur ya, ada seorang gadis yang datang kemudian memberi minum buat aku dan buat unta-unta yang ada. Nah, itu berarti jodoh dari Tuhan untuk Ishak, itu yang dia doakan. Tetapi dia juga berdoa lagi, tapi kalau dia juga harus mau diajak pergi ke tempatnya Abraham, itu yang didoakan oleh hambanya itu. Dan kebetulan terjadi seperti itu ya, Ribka yang datang dan apa yang diminta oleh hambanya ini kepada Tuhan untuk memberikan tanda itu terkabul semua ya, terlaksana ya. Nah, si Ribka ini melakukan apa seperti yang dia doakan, yang didoakan hambanya ini. Dia memberi minum kepada orang itu, kemudian juga kepada unta-untanya. Dan waktu ditanya siapa kamu, dia memberitahukan kalau dia anaknya Nahor, ya, jadi masih keluarga dengan Abraham. Kenapa ini yakin, oh ini berarti jodoh buat Ishak. Dan kemudian sampai akhirnya si Ribka ini rela meninggalkan orang tuanya ya. Dia tahu janji Tuhan buat hidupnya. Dia tahu kalau dia sudah ketemu jodohnya Ishak ya, dan akhirnya dia mengikuti hambanya itu untuk bertemu dengan Ishak dan menikah dengan Ishak ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah menikah dengan Ishak, dia melahirkan anak. Kita tahu dia melahirkan anak kembar, yaitu Yakub dan Esau ya. Kalau kita baca di Kejadian 25 ayat 24 sampai 26, di situ diceritakan Ribka melahirkan anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Kemudian di ayat 23 dia menerima janji Tuhan ya. Kita buka di Kejadian 25 ayat 23 ya. Kita baca di situ. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya. Nah, kita lihat di sini Ribka menerima janji dari Tuhan. Kalau anaknya ini akan menjadi bangsa yang besar, dua-duanya akan menjadi dua bangsa yang besar. Tetapi yang anaknya lebih kecil ini, yang lebih muda, itu lebih kuat dari yang kakaknya ya. Jadi dia menerima janji itu. Kemudian kita lihat dulu karakter Esau ya. Nah, kita tahu di sini Esau itu kesayangan dari papanya, kesayangan Ishak ya. Dia pandai berburu dan suka tinggal di padang. Kemudian dia lebih mengutamakan kepuasan instan dan meremehkan berkat rohani. Kalau kita lihat kisah semangkok kacang merah, ya, kita sering mendengar cerita itu ya, di mana Esau ini waktu habis berburu, dia capek, dia lihat Yakub yang masak kacang merah yang begitu lezat, dia meminta semangkok dan Yakubnya melakukan barter.
kamu tak kasih 1 mangkok kacang merah, tapi hak keseluruhanmu kasihkan ke saya. Nah, karena Esau ini orangnya yang sedikit, dia sering tinggal di padang ya, di luar, mungkin agak dalam bahasa ininya meremehkan ya, meremehkan berkat rohani. Gimana hak keseluruhan untuk apa? Jadi dia nggak apa-apa, tukar aja hak keseluruhan dengan semangkok kacang merah ya. Kisah itu yang kita sering tahu. Kemudian kita juga tahu Esau ini juga marah akhirnya waktu Yakub menerima berkat dari Ishak, ya kan? Dia marah dan dia mau membunuh Yakub waktu itu sampai Yakub harus melarikan diri. Tetapi akhirnya Esau mau mengampuni, ya. Esau juga mengampun, dia mau memaafkan dan berdamai dengan Yakub, ya. Kemudian kita lihat karakter Yakub. Yakub ini ternyata kesayangan dari ibunya. Jadi satu disayang bapaknya, satu disayang ibunya. Yakub ini kesayangan Ribka. Dia seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Ya, dia itu mungkin sering bantu mamanya ya, bantu masak atau gimana ya. Jadi lebih disayang sama Ribka. Dia seorang yang cerdik dan licik. Nah, dari kisah tadi waktu dia menukarkan masakannya dengan hak keseluruhan, nah itu kecerdikannya dia. Ya, kecerdikannya dia sifatnya adalah seorang yang cerdik dan licik. Dia visioner, menghargai berkat Tuhan. Dia tahu kalau berkat hak keseluruhan itu sangat penting. Dia tahu itu ya. Kemudian dia bekerja keras dan ulet ya. Dia waktu harus mendapatkan Rahel, ya kan? Waktu dia bekerja di pamannya, bagaimana begitu kerja keras dia dan uletnya si Yakub ini ya. Dia juga akhirnya mewarisi janji Tuhan menjadi leluhur bangsa Israel. Nah, itu yang kita ketahui tentang Esau dan Yakub ya. Nah, kemudian Ishak hendak memberkati Esau. Ribka mendengar percakapan itu. Jadi Ishak ini sudah mulai tua, matanya mulai terganggu dan dia tahu waktunya sudah hampir tiba. Dia memanggil anaknya yang sulung Esau untuk menerima berkat ya. Sebelumnya Ishak meminta Esau untuk pergi berburu dan mengolah hasil buruannya supaya dapat diberikan kepada Ishak dan nanti Ishak akan memberikan berkat kepada Esau. Nah, hal itu didengar oleh Ribka. Ribka mendengarkan percakapan itu dan dia saat mendengarkan itu, dia ingat janji Tuhan. Yang tadi pertama janji Tuhan apa? Bahwa Yakub anak yang lebih kecil itu akan menjadi yang lebih kuat ya. Dan juga karena dia lebih sayang ke Yakub, maka dia mau Yakub ini yang menerima berkat keseluruhan dari Ishak ya. Maka Ribka ini mulai merancangkan cara bagaimana caranya untuk mewujudkan janji Tuhan ini. Ya, dia mau mewujudkan janji Tuhannya untuk Yakub ini. Dia mulai merancangkan cara ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, setelah mendengar percakapan Ishak dan Esau ini, Ribka menjadi sutradara, Bapak Ibu ya. Dia merancangkan suatu cara yang supaya Yakub menjadi orang yang diberkati ya. Kita baca di Kejadian 27 ayat 13 sampai 17. Kejadian 27 ayat 13. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah kambing-kambing itu." Ayat 14. Ya, Kejadian 27 ayat 14. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Ayat 15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Ayat 16.
dan kulit kambing itu dipalutkan pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Ayat 17, lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Nah, di sini apa yang telah kita baca di sini, Ribka mendandani Yakub untuk menyerupai Esau. Nah, si Ribka ini kan Yakub ini kan kulitnya halus. Kalau Esau yang sering berburu, kulitnya berbulu ya. Nah, bagaimana? Nah, tadi Ribka juga punya cara dia. Dia mengambil bulu, membalutkan ke tangannya Yakub supaya nanti saat diberkati Yakub kan Ishak kan sudah tidak melihat ya, tapi dia kan bisa meraba dan sebagainya kan. Jadi dia mendandani Yakub ini seolah-olah seperti Esau, dan Yakubnya ini Yakub mau menjadi aktornya dari sang sutradara, Ribka sang sutradara ya. Yakub berperan sebagai Esau ya. Yakub memakai kostum supaya menyerupai Esau, dan meskipun Ishaknya ini juga kalau kita baca di ayat selanjutnya ya, kita tahu Ishak juga ragu-ragu loh, kok cepat ya sudah kembali, kan barusan tak bilangin untuk berburu dan masak, kok cepat sekali kan dapat buruan gitu ya. Ishaknya juga curiga ya, tetapi karena diraba, oh iya benar kulitnya Esau, tapi baunya kok beda ya, kok bukan baunya Esau. Ishak juga tahu itu, tetapi kalau dilihat, oh ya wes ini Ishak ya gitu ya, ini Yakub gitu. Kemudian akhirnya Yakub berhasil berperan sebagai Esau dan memperdayai Ishak. Kemudian Ishak memberikan berkatnya buat Yakub ya. Di sini kita melihat ya, kalau Ribka ini tahu janji Tuhan ya, dia menerima janji Tuhan. Waktu dia melahirkan dia menerima janji Tuhan. Dia taat pertamanya memegang janji Tuhan itu ya. Tapi di tengah perjalanan hidupnya dia mau mewujudkan janji Tuhan itu dengan caranya sendiri ya. Kalau kita baca di sini ya, dia melakukan suatu tipu muslihat ya. Dia lakukan itu dengan kekuatannya sendiri. Ribka melakukan kekuatannya sendiri untuk Yakub ini supaya diberkati oleh Ishak ya. Dan itu semua terjadi ya Bapak Ibu ya. Terjadi, dan janji Tuhan terhadap Ribka tadi yang mengatakan kalau si Yakub akan menjadi bangsa yang lebih berkuasa terhadap kakaknya, itu tetap tergenapi ya. Apakah janji Tuhan tetap tergenapi meskipun Ribka melakukan kesalahan fatal? Nah, kita tahu janji Tuhan itu tetap digenapi Bapak Ibu ya. Janji Tuhan tetap digenapi walaupun cara yang dilakukan oleh Ribka itu ada tipu muslihat yang dilakukannya ya. Tetapi di sini kita pelajari ya, kita lihat ada konsekuensi yang harus diterima oleh Ribka dan Yakub ya. Atas apa yang dilakukannya itu, Ribka dan Yakub harus menerima konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di sini, kita lihat ya, apa konsekuensi dari yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub di sini ya. Ada perpecahan keluarga saudara ya. Kalau kita baca di Kejadian 27 ayat 41, pertama waktu Esau tahu kalau hak keseluruhannya itu, berkatnya untuk dia itu diambil oleh Yakub, dia marah saudara ya. Dia marah, dia dendam. Dan di sini ada perpecahan keluarga, di mana Yakub harus lari dari Esau ya. Kalau kita lihat juga di sini Ribka harus berpisah dengan anak yang dikasihnya. Dia harus berpisah dengan Yakub ya saudara ya. Kalau kita lihat ya di Kejadian 27 ayat 46 sampai 28 ayat 5, di situ menggambarkan masa tua Ribka yang penuh kesedihan ya, karena adanya konflik dari Yakub dan Esau ya. Dia kan seorang ibu ya, dia melihat anak yang dikasihnya harus pergi, harus meninggalkan
meninggalkan tanah tempat tinggalnya untuk pergi jauh, dia pasti bersedia. Akhirnya dia harus berpisah dari anaknya ya. Kalau kita lihat mungkin itu adalah saat terakhir dia ketemu Yakub ya. Pada saat meninggalnya Yakub tidak ada di sampingnya ya. Nah selanjutnya kita lihat juga, nah Yakub ini menjadi penipu yang ulung dan kelaknya akan ditipu oleh pamannya Laban dan anak-anaknya sendiri. Kita tahu kisah Yakub harus waktu memperistri Rahel, dia ditipu oleh pamannya yang diberikan dulu siapa? Lea. Ya, kemudian dia harus bekerja sampai harus baru bisa mendapatkan Rahel. Dan dia juga kembali menipu pamannya waktu domba-domba itu, ya kan, yang diberi makan, yang bagiannya apa punya dia, yang apa punya pamannya. Nah, dia juga melakukan penipuan. Dan yang selanjutnya lagi, anak-anaknya juga menipu dia. Kita tahu kisah Yusuf, ya kan? Kita tahu kisah Yusuf, dan dia juga harus mengalami masalah ditipu dengan anaknya ya. Jadi kita ingat ya Bapak Saudara ya, kalau janji Tuhan itu pasti tergenapi ya, sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Kita sebagai manusia, kalau kita lihat contoh Ribka di sini, Ribka turun tangan sendiri. Dia untuk menggenapi janji Tuhan itu dia melakukan dengan kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri, dengan caranya sendiri ya. Tetapi apa yang terjadi? Ada konsekuensi ya, konsekuensi yang harus diterima, yang akibatnya begitu panjang ya, begitu panjang. Dan kita tahu semua itu ada di Alkitab kalau kita baca ya, konsekuensinya sampai panjang, sampai ke anak cucunya ya Bapak Ibu ya. Kalau walaupun seperti itu, janji Tuhan tetap tergenapi ya, janji Tuhan tetap tergenapi. Jika misalnya kita tidak melakukan manipulasi, apakah janji Tuhan tergenapi? Pasti tergenapi juga ya, karena Tuhan punya berbagai cara untuk menggenapi janjinya. Dan cara Tuhan, waktu Tuhan dan cara Tuhan adalah pasti yang terbaik, dan pasti tidak menimbulkan hal-hal yang buruk ya, atau sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau caranya Tuhan, waktunya Tuhan pasti yang terbaik ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kemudian kita tahu ya, memang Allah itu berdaulat. Allah bisa memakai manusia yang salah, cara manusia yang salah, cara Ribka yang salah tadi untuk menggenapi janji Tuhan, itu bisa Tuhan pakai juga ya, karena Allah itu berdaulat ya. Tetapi itu tadi, manusia yang bersalah tetap harus menanggung akibatnya ya. Di sini kalau kita bilang, loh Tuhan kan sudah punya cara, harus cara yang baik. Kenapa kok nggak langsung ya kita dikasih tahu caranya gimana yang baik? Jangan sampai kita manipulasi. Nah di sini ditunjuk membuktikan ya, kalau Tuhan itu menjadikan manusia bukan sebagai robot ya saudara ya. Manusia diberi hikmat, diberi kehendak. Maka dari itu ya. Jadi Allah nggak cuma menurunkan kamu harus ini, enggak ya saudara ya. Di sini Allah memberikan manusia itu kebebasan untuk menentukan jalannya ya saudara ya. Nah kita lihat selanjutnya ya. Setelah melalui proses yang panjang bersama Tuhan, Yakub akhirnya namanya diubah menjadi Israel ya. Dan janji Tuhan tergenapi, 12 suku Israel menjadi bangsa yang besar dan diberkati Tuhan. Itu yang kita ketahui ya Bapak Ibu. Di sini janji Tuhan tergenapi. Apapun caranya tergenapi. Kita sebagai manusia seharusnya untuk menanti janji Tuhan itu kita tidak perlu melakukan cara kita sendiri, tapi kita tetap harus bersandar kepada Tuhan ya. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam menerima janji, mengenalkan janji Tuhan itu ya. Kita baca di firman Tuhan ya, kalau kita baca di Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ya, ini
Firman Tuhan mengatakan seperti itu ya saudara ya. Semua yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi ya. Kemudian kita lihat juga di Mazmur 89 ayat 35. Ini janji Tuhan ya. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan berubah. Amin ya saudara ya. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, Dia tidak akan melanggar perjanjiannya, tetapi Dia pasti akan menggenapi ya saudara ya. Nah, kita tahu keadaan dunia saat ini saudara ya. Kita lihat, kita sudah hari-hari ini kita disuguhi dengan berita tentang perang Amerika dan Israel yang menyerang Iran ya saudara ya. Dan kemungkinan besar semua memprediksi perang dunia ketiga ada di depan kita ya saudara ya. Kalau kita lihat di Lukas 21 ayat 9, semuanya itu sudah tertulis ya di firman Tuhan ya. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya. Kesudahannya akan datang segera ya saudara ya. Kalau kita melihat berita-berita dunia akhir-akhir ini ya, bukan hanya perang, tetapi adanya kejahatan-kejahatan yang sudah di luar pemikiran manusia ya saudara ya. Kemudian bencana alam di mana-mana, di sekitar kita yang dekat-dekat ini. Kita hari-hari ini, minggu kemarin ya, kita lihat ada perubahan cuaca yang ekstrim, yang mengancam nyawa ya, dari angin puting beliung yang begitu besar sampai ada yang pekerja di apartemen itu sampai meninggal. Kemudian yang beberapa hari lalu juga kejatuhan baliho ya, itu banyaknya begitu banyak situasi-situasi yang tidak mengenakan ya Bapak Ibu Saudara ya, yang terjadi hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan kita saudara ya? Waktu lalu saya sempat bercakap-cakap dengan seorang anak muda ya, tentang keadaan dunia yang saat ini, di mana kondisi kejahatan-kejahatan yang di luar akal manusia yang terjadi. Kemudian dengan semua apa yang terjadi saat ini ya, banyak di antara kita mungkin khawatir mengetahui kondisi yang ada ini ya saudara ya. Kemudian anak muda ini berkata seperti ini, Tuhan itu menciptakan manusia itu mempunyai kemampuan adaptasi yang luar biasa. Nah, dia mencontohkan saat COVID-19 ya, itu bagaimana orang bisa bertahan dalam situasi yang baru yang kita sebut new normal life ya, kehidupan yang baru ya, kehidupan normal yang dulunya tidak seperti itu harus berubah saat COVID. Nah, dia bilang itu Tuhan ciptakan manusia ini dengan adaptasi, kemampuan beradaptasi. Setiap manusia bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Dia bilang seperti itu. Kemudian dia juga bilang ini, kita sebagai orang Kristen, target goal kita yang kita percayai itu sangat pengangkatan kan? Dia bilang gitu. Oh, saya bilang, oh ya, iya, pengangkatan kan target kita. Kita tahu setelah orang-orang yang tertinggal dari pengangkatan itu kan pasti menderita ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, target kita kan pengangkatan. Nah, untuk sampai ke pengangkatan itu kita nggak pernah tahu standar Tuhan itu yang bagaimana. Tetapi kita tahu Tuhan itu Tuhan yang mengasihi umatnya. Tuhan tidak mau anak-anaknya binasa, ya kan? Nah, Tuhan sudah memberikan apa yang harus dilakukan dari firman Tuhan, dari firman-Nya. Ya kita hidup sesuai firman Tuhan aja. Kita lakukan aja apa yang menjadi perintah Tuhan. Sudah, itu aja. Tidak usah mikir yang jauh-jauh. Dia bilang seperti itu. Kemudian saya bilang loh, kok bisa cuma segampang itu? Kok mikirnya gitu aja? Iya, karena otak manusia terbatas. Dia bilang gitu. Otak manusia itu terbatas. Tuhan bisa mempunyai cara, berbagai cara untuk menolong anak-anaknya. Tuhan mempunyai berbagai cara
untuk masing-masing kita ini bisa bertahan. Itu Tuhan bisa melakukannya. Dan itu semua di luar kemampuan kita berpikir. Itu yang dia sampaikan. Kemudian saya berkata, ya kita harus memiliki iman yang benar saat ini di hadapan Tuhan, ya saudara ya. Iman yang benar, bukan iman yang besar, tapi iman yang benar seperti yang lalu saya sampaikan di renungan ya. Iman yang benar itu adalah iman yang walaupun Tuhan belum menolong, kita tetap percaya ya. Seperti contohnya Sadrak Mesak Abednego itu ya. Itu adalah iman yang benar. Walaupun Tuhan tidak mengeluarkan aku dari dapur perapian ini, aku tidak akan menyembah pada paku itu ya saudara ya. Kita harus di akhir zaman ini kita harus mempunyai iman yang benar. Tetap percaya janji Tuhan ya saudara ya. Tetap percaya janji Tuhan walaupun keadaan semakin sulit ya. Kita perlu mengingat lagi di Ibrani 11 ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat saudara ya. Jadi kita harus hidup dengan iman ini ya. Dalam masa depan kita saudara ya. Kalau kita bilang ya, kita bilang sekarang dunia sudah semakin menakutkan, sudah semakin kacau. Sepertinya sudah kita ini hidup di ujung zaman ya, saudara. Di ujung zaman sekarang ini ya. Terus bagaimana masa depan kita? Bagaimana dengan aku yang masih kuliah, yang belum menikah dan sebagainya ya, saudara ya. Kadang-kadang mungkin kita berpikir gimana ya masa depan kita ya. Kita harus yakin ya, Tuhan menjamin masa depan orang percaya. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan menjamin masa depan kita ya. Kita baca di Amsal 23 ayat 18 ya. Mari kita baca sama-sama ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin saudara ya. Ayat firman Tuhan ini tetap masih berlaku buat kita ya. Walaupun kita sudah di ujung zaman ya, Tuhan tetap menjamin masa depan kita. Amin saudara ya. Masa depan kita tetap ada di tangan Tuhan ya. Kemudian bagaimana kita menjalaninya? Lakukan bagianmu ya. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa yang menjadi bagian kita saudara ya, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jika sekarang kita sebagai mahasiswa, kita belajar sungguh-sungguh. Jika sekarang kita sebagai pekerja, kita bekerja dengan sungguh-sungguh ya, dengan takut akan Tuhan. Kita lakukan semuanya yang ada di tangan kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan tahu Tuhan akan melakukan bagiannya ya. Percaya itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di Filipi 4 ayat 13 ya, segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Jadi apapun yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita semua ya. Nah, kemudian janji Tuhan yang selanjutnya adalah Tuhan akan menyertai langkah hidup orang percaya ya saudara ya. Tuhan berjanji akan berjalan di depan dan menyertai sehingga kita tidak perlu takut ya saudara ya. Di Ulangan 31 ayat 8 di sini dikatakan Tuhan berjanji akan berjalan di depan dan menyertai sehingga tidak perlu takut. Kita sebagai orang percaya kita tidak perlu takut ya saudara ya. Jika banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan di sekitar kita, kita tetap percaya kalau Tuhan yang memimpin jalan kita. Kita tidak perlu takut saudara ya. Kemudian kesimpulan dari kisah Ribka dan Yakub tadi ya, itu mengingatkan kita untuk percaya pada waktu Tuhan. Jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri dalam mewujudkan janji Tuhan. Tetap percaya waktu dan caranya Tuhan saudara. Meskipun kelihatannya lambat, kita tetap harus percaya kalau waktunya Tuhan sudah tiba, semuanya pasti akan terjadi ya saudara. Kemudian selanjutnya, jika Tuhan berjanji,
ia akan menggenapi. Jangan memakai cara curang. Seperti Ribka tadi ya, dia mencurangi Ishak, dia melakukan manipulasi dengan mengubah Yakub menjadi Esau. Nah itu sudah cara yang curang ya. Tuhan tidak ingin kita melakukan cara yang curang ya, karena Tuhan yang berjanji dia sendiri akan menggenapinya. Jangan menggunakan cara kita sendiri ya. Kemudian selanjutnya, jujur dalam segala hal. Tujuan yang mulia harus dicapai dengan cara yang mulia ya. Nah, kemudian ketaatan sejati bukan hanya tentang melakukan kehendaknya, tetapi melakukan dengan cara dan waktu Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan punya rencana dan waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Amin, saudara ya. Kita kembalikan kepada Bani ya. Kita akan puji, aku percaya janjimu ya.